Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Baik, sebelum materi kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa dahulu. Doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk muka bumi dan iklim. Sekarang kita akan memulai ya. Nah, bagian daratan itu tuh seperti contohnya pegunungan. Kemudian lembah. Kemudian dataran rendah. Bagian laut ada palung laut, laut dalam, dan gunung laut. Oke, sekarang kita akan membahas satu-satu. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian daratan dan laut. Jadi saya ulas satu persatu dulu ya. Yang pertama pegunungan. Pengertian pegunungan sendiri yaitu gabungan dari beberapa gunung dan sifatnya itu datar. Yang kedua ada lembah. Lembah yaitu sebuah daratan yang lebih rendah dari sekitarnya. Yang ketiga daratan rendah. Daratan rendah itu daratan yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Kemudian ada bagian laut. Bagian laut ada palung laut, laut dalam, dan gunung laut. Palung laut itu kayak bentuknya itu kayak V gini, tetapi di dalam laut. Ini tuh sangat dalam, sangat curam. Contohnya palung marina. Terus ada laut dalam. Laut dalam itu laut yang kedalamannya lebih dari 200 meter di dalam laut. Ada juga gunung laut. Nah, gunung laut itu gunung yang berasal dari dalam laut. Jadi gunung ini tuh muncul di dalam laut akibat dari pergeseran lempeng yang biasanya disebut lempeng tektonik, pergeseran lempeng, sehingga menimbulkan gunung laut yang muncul ke daratan. Contohnya kayak ada di Indonesia seperti Gunung Krakatau. Tadi kita sudah membahas tentang macam-macam bentuk muka bumi dan bagian-bagiannya. Sekarang saya akan memberitahu dampak dari bentuk muka bumi dalam aspek sosial, ekonomi, kehidupan masyarakatnya. Contohnya dampak dari bentuk muka bumi bagian daratan itu masyarakatnya cenderung bekerja sebagai petani, pedagang, sama berternak. Dampak dari bentuk muka bumi bagian laut itu mayoritasnya penduduk bekerja sebagai nelayan, dan ada juga beberapa masyarakat sekitar memanfaatkan kondisi sekitar seperti pantainya, lautnya sebagai objek wisata. Oke, sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita membahas tentang iklim di Indonesia. Apa kalian tahu iklim di Indonesia itu ada berapa? Iklim di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, iklim musim. Yang kedua, iklim tropis. Yang ketiga, iklim laut. Nah, kita akan membahas satu-satu dahulu. Yang pertama kita akan membahas iklim musim ya. Jadi iklim musim itu iklim yang dipengaruhi oleh angin musim atau yang disebut muson yang terjadi pada periode tertentu. Nah, pada iklim musim ini dipengaruhi oleh 2 angin, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Nah, saya akan memberitahu pengertian keduanya. Yang pertama, angin muson barat dulu. Angin muson barat yaitu angin yang bergerak dari Asia ke Australia. Sehingga angin muson barat ini menyebabkan musim hujan.
Kenapa? Karena angin muson barat ini waktu berjalan dari Asia ke Australia, dia melewati Samudra Hindia. Waktu dia di tengah-tengah Samudra Hindia, dia mengumpulkan berbagai macam awan. Nah, awan ini tadi itu akan diturunkan di Asia. Gitu. Saya jelaskan lagi. Jadi, angin muson barat yaitu angin yang bergerak dari Asia ke Australia. Angin muson barat ini akan menyebabkan wilayah Indonesia hujan. Kenapa? Karena pada angin muson barat ini perjalanan dari Asia ke Australia akan melewati Samudra Hindia. Nah, waktu di Samudra Hindia itu angin muson ini mengumpulkan banyaknya angin, awan, berbagai macam awan yang akan nanti menurunkan hujan waktu di Asia atau di Indonesia, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas angin muson timur. Nah, angin muson timur ini kebalikan dengan angin muson barat. Angin muson timur itu angin yang bergerak dari Australia ke Asia. Angin muson timur ini menyebabkan wilayah Indonesia atau Asia mengalami musim kemarau. Musim kemarau atau musim kering ya. Kenapa? Karena angin muson timur ini kan dari Australia. Nah, di Australia itu ada gurunnya itu namanya gurun Gibson. Gurun Gibson ini di Australia itu sifatnya kering, sehingga angin muson timur ini membawa awan kering itu tadi ke Asia yang menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Nah, angin muson barat dan timur ini memiliki 2 periode waktu. Pada umumnya, angin muson barat dan timur ini periodenya itu 6 bulan sekali ya. Jadi angin muson barat ini dari bulan Oktober sampai April. Angin muson timur dari April sampai Oktober. Tetapi dengan adanya perubahan dari global warming, efek rumah kaca, waktu ini sudah tidak efektif lagi pada bulan-bulan ini. Kenapa? Soalnya waktunya itu sudah dipengaruhi oleh global warming dan suhu yang akan menyebabkan berubahnya waktu ini. Contohnya pada sekarang ini, sekarang kan sudah Mei ya, harusnya dia kemarau, tetapi tadi malam itu masih mengalami musim hujan. Jadi tidak menentu sekarang karena adanya efek global warming. Oke, kita tadi sudah belajar tentang iklim musim. Selanjutnya kita akan mempelajari iklim tropis. Kenapa sih Indonesia kok memiliki iklim tropis? Karena Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya Indonesia berada di zona tropis. Zona tropisnya ini berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Waktu Indonesia berada di zona tropis ini menyebabkan Indonesia mengalami penyinaran matahari sepanjang tahun. Maka sering kita jumpai banyak turis-turis yang berbondong-bondong berlibur ke Indonesia untuk menikmati penyinaran matahari yang banyak. Kenapa turis-turis lebih menghabiskan waktu Indonesia dengan berjemur? Karena turis di luar negeri itu lebih banyak merasakan musim dingin dibandingkan musim kemarau. Oke, selanjutnya kita akan membahas iklim laut. Indonesia merupakan negara maritim karena wilayah Indonesia banyaknya lautan dibanding daratan. Nah, iklim laut ini menyebabkan Indonesia juga bisa mengalami curah hujan yang tinggi. Kenapa? Ya karena itu tadi Indonesia merupakan maritim, banyaknya lautan. Sehingga banyaknya juga penguapan awan yang nantinya akan menurunkan hujan. Jadi kemungkinan juga bisa menyebabkan Indonesia termasuk dalam wilayah curah hujan yang tinggi. Tetapi itu juga
bisa berubah karena dari faktor global warming dan efek rumah kaca. Baik anak-anak, materi hari ini telah selesai. Kalian persiapkan untuk minggu depan ulangan harian. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.